بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan di sesi yang ketiga pembahasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dekat bersama makhluknya. Dan itu bukan sebuah kontradiksi, tapi Allah disifati dengan dua sifat tersebut. Dan kebersamaan Allah dengan makhluk, maknanya ini kebersamaan bisa secara khusus yang bermakna penjagaan, perlindungan, pertolongan, dukungan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika di dalam Gua Thur, ketika mereka dikejar oleh orang-orang musyrikin. Abu Bakar saat itu menemani Rasul dalam berhijrah. Ya. Berdua di dalam Gua Thur, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 40. Allah mengatakan idh yaqulu li sahibihi, manakala Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, yang maksud kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Maksudnya bukan Allah bersama mereka berdua di dalam gua, itu bukan. Tapi Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita. Ini kebersamaan secara khusus ya. Adapun kebersamaan Allah secara umum, maknanya yakni Allah Maha tahu dimanapun makhluknya berada. Ya. Dan itu Allah sebutkan di dalam ayat yang menjadi kelaziman, keharusan untuk ditafsirkan. Allah mengetahui karena ayat menuntut untuk ditafsirkan itu, dan ayat menyatakan demikian. Ya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman ketika menyatakan bahwasanya Allah berada di atas arasy, beristiwa di atas arasy, Allah di atas langit. Maka Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah tahu apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, Allah tahu apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, Allah tahu apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yani Allah tahu dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan ayat ditutup dengan penglihatan. Allah melihat kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah, kebersamaan Allah, maknanya secara umum. Ya. Tapi demikian pula di dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 juga demikian. Ketika Allah mengatakan ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum, tidaklah kalian 3 orang berbisik-bisik kecuali yang keempatnya Allah. Tidak pula 5 orang berbisik-bisik kecuali yang ke-6-nya Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan huwa ma'ahum aina makanu, dialah Allah bersama kalian di mana Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Lalu ayat ditutup dengan ilmu pula, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mengetahui. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluk, maknanya Allah mengetahui secara umum. Kalau secara khusus Allah mendukung, membantu, menolong, membela, melindungi, menjaga. Enak. Akidah yang sangat gamblang, akidah yang tidak ribet, akidah yang masuk akal dalam perkara sifat-sifat Allah, khususnya di dalam penetapan ketinggian Allah, namun Allah bersama makhluknya. Nah, sekarang akan dikaji
pembahasan kita di pagi ini di halaman yang ke-404 ya. Di halaman 404 di pembahasan yang kelima yang dijelaskan oleh Syekh di muqaddimah sebelum beliau membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang kebersamaan Allah dengan makhluk. Ya. Kita lihat kitabnya. Taib. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mabhathu al-khamis fil ma'iyyah. Al-mabhathu, pembahasan, al-khamis, yang kelima, fil ma'iyyah, tentang ma'iyyah. Hal bainaha wa bainal uluwi tanaqudun. Apakah antara penetapan Allah berada di atas, beristiwa, apakah penetapan Allah bersama makhluk dan antara penetapan Allah itu tinggi di atas arash, Allah tinggi di atas langit, tanaqud, sebuah kontradiksi. Ini judulnya ya. Hal, apakah bainaha, antara penetapan kebersamaan Allah dengan makhluk, wa bainal uluwi, dan antara penetapan ketinggian Allah, tanaqud, sebuah kontradiksi. Al-jawab, jawabannya la tanaqud, la tanaqudha bainahuma, tidak berkontradiksi, tidak berlawanan di antara keduanya. Liwujuhin thalathatin, karena atau dari tiga sisi. Yani ini alasannya. Ya. Ini hujahnya kenapa tidak kontradiksi, ada tiga segi. Al-wajhul awwal, segi yang pertama, annallaha, perhatikan, bahwasanya Allah Ta'ala jama'a bainahuma fima wasafa bihi nafsahu, karena bahwasanya Allah telah menggabungkan, Allah telah menggandengkan di antara keduanya. Di dalam Quran kan tadi jelas di dalam surah Al-Mujadilah, ya, di surah Al-Mujadilah dengan di surah Al-Hadid, Al-Hadid ayat 4, dan di surah Al-Mujadilah ayat 7. Di surah Al-Hadid ayat 4, lihat di situ digabungkan antara ketinggian Allah di atas arash dan kebersamaan Allah dengan makhluk. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4 ini menggabungkan antara Allah disifati tinggi di atas langit, istiwa di atas aras, lalu digabungkan dengan Allah bersama makhluk. Ya. Itu digabungkan dalam satu ayat. Walau kana, dan seandainya ya yatanaqadhani ma sahha, kalau seandainya memang kontradiksi, ma sahha, maka tidaklah benar. Ya. Tidaklah benar an yasifallah bihima nafsah, Allah mensifati dengan keduanya. Karena Al-Quran tidak mungkin kontradiksi. Ya, Al-Quran tidak mungkin kontradiksi. Karena Allah telah menyatakan, afala yatadabbarun Al-Quran, law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya akan didapati perselisihan, kontradiksi yang banyak. Jadi Quran tidak ada kontradiksi. Maka ketika digabungkan antara sifat tinggi Allah di atas arash dengan bersamanya Allah dengan makhluk dalam satu ayat digabungkan,
Maka maknanya berarti Allah memang maha tinggi dan Allah juga bersama makhluk. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya, bersamanya dengan makhluk, para as-salaf kepada dua pendapat. Apa maksud bersama? Ya. Apakah makna hakiki atau makna majazi? Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Syekhul Islam mengisyaratkan bahwasanya itu adalah hakiki. Allah itu betul-betul bersama makhluk. Namun kebersamaannya tidak serupa dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk atau sesama makhluk. Yang bisa saja nempel, bisa saja bersama. Tapi kalau Allah bersama makhluk tidak seperti itu, karena laisa kamitslihi syai'. Ya. Atau pendapat yang kedua, dia maknanya ya, maknanya bukan hakiki, tapi sebagai bentuk tafsiran terhadap ilmu. Ilmu yani Allah mengetahui dimanapun makhluknya berada, bukan berarti bersama. Ya. Yani benar-benar bersama hakiki bukan, tapi Allah mengetahui dimanapun makhluknya berada. Dan ini tafsir seperti ini, tafsir bil lazim, tafsir oleh satu keharusan atau konsekuensi dari konteksnya ayat, dari konteksnya ayat. Ya. Baik. Nah sekarang ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara sifat tinggi dengan sifat kebersamaannya dengan makhluk, maka jelas itu bukan sebuah kontradiksi. Ya. Karena kalau kontradiksi berarti tidak benar Allah mensifati dirinya dengan keduanya. Ya. Masaha an yasifallahu bihima nafsahu. Maka tidak benar Allah mensifati ketinggian dan kebersamaan terhadap dirinya. Karena itu kontradiksi, berarti tidak diterima. Dan ini kemustahilan, tidak mungkin. Al-Quran kontradiksi. Sekarang al-wajh tsani, an naqul laisa bainal 'ulu wal ma'iyah ta'arud. Ya. Kita katakan tidak ada antara ketinggian dengan kebersamaan itu ta'arud. Ya. Yani bertentangan, saling bertentangan. Ya. Aslan pada asalnya. Idminal mungkin, karena di antara hal yang mungkin an yakuna syai', yani sesuatu itu alian, tinggi, wa huwa ma'ak, sementara dia bersamamu. Ya. Ulangi, idminal mungkin an yakuna syai'u alian wa huwa ma'ak. Karena di antara hal yang mungkin bahwa sesuatu itu berada di atas namun dia bersamamu. Wa minhu ma yaqulul arabu, dan di antaranya apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, al-qamar ma'ana wa nahnu nasiru. Bulan itu bersama kita sementara kita berjalan, dan kita jalan di bawah di bumi sementara bulan di atas. Wa syamsu ma'ana wa nahnu nasiru. Matahari bersama kita sementara kita berjalan. Ya. Ini diucapkan oleh orang-orang Arab. Nah, wal qutbu ma'ana wa nahnu nasiru. Demikian pula al qutbu, yang bintang-bintang bersama kita sementara kita berjalan. Ma'ana al qamar wasyams wal qutba kullaha fi sama. Padahal namanya bulan, matahari, bintang-bintang semuanya kan di langit di atas. Fidha amkana, perhatikan ini, maka apabila mungkin ya istima'ul 'ulu wal ma'iyah fil makhluq, kebersamaan atau digabungkannya ketinggian namun di saat itu pula ya bersama pada makhluk, maka fajtima'uhuma fil khaliq min babi aula. Maka tentu digabungkannya, digandengkannya antara tinggi dan bersama itu lebih pantas, lebih mungkin lagi. Ya, ada pada Allah. Makhluk saja bisa digituin, digabungkan. Bulan di atas tapi bersama orang sedang berjalan. Ya. Baik, ara'aita law ana insan ala jabalin alin. Perhatikan. Kata Syekh, bagaimana menurutmu kalau orang berada di gunung yang tinggi, ya,
Lau anna insanan ala jabalin alin. Kalau bahwasanya ada orang yang di atas gunung tinggi. Wa qala lil junud, ya. Lalu dia mengatakan kepada al-junud, kepada tentara, ya, yakni kepada pasukannya. Ini ceritanya mungkin anggaplah ini panglima. Wa qala lil junud, lalu mengatakan kepada sang pasukannya, idhabu ila makanin ba'idin fil ma'rakah. Ya. Yakni idhabu, pergilah, berangkatlah engkau ke tempat yang jauh di dalam peperangan. Berangkatlah, wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian. Berangkatlah kalian, kata panglima kepada tentara pasukannya. Pergilah kalian, wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian. Ya. Bersama kalian. Wa huwa wadi'u, sementara sang panglima ini meletakkan al-minzar ala ainaihi, ya, diteropong di, yakni sambil meneropong melihat gitu, diletakkan teropong di kedua pelupuk matanya. Yanzuru ilaihi min ba'id, dia lihat dari jauh. Dia ada di atas gunung tinggi. Dia lihat. Berangkat kalian, aku bersama kalian. Ya, aku lihat pakai teropong. Fasara ma'ahum, maka menjadilah panglima tadi, menjadilah bersama pasukan tersebut. Kenapa? Li'annal an, karena bahwasanya panglima itu sekarang, ya, yubsiruhum, melihat mereka, ka'annahum bayna yadayhi, seolah-olah pasukan itu berada di hadapannya. Wa huwa ba'idun 'anhum, padahal mereka itu jauh. Fal amru mungkin fi haqqil makhluk, maka perkara yang mungkin terjadi pada hak makhluk, fa kaifa la yumkin fi haqqil khaliq, maka bagaimana tidak mungkin pada hak sang khaliq. Ya kan? Ini contoh yang sangat logis. Ya, ini pasukan dengan panglimanya. Kata panglima, berangkat kalian, aku bersama kalian. Nih, dikeker, dilihat, aku bersama kalian. Itu maknanya berarti sekarang panglima dengan pasukan itu sudah bersama dan tidak harus menempel, padahal dianya jauh, namun dikatakan bersama. Tapi ada lagi segi yang ketiga, wajh tsalits, annahu law ta'adzara, ya, ijtima'uhuma fi haqqil makhluk, lam yakun, perhatikan, lam yakun muta'adziran fi haqqil khaliq. Kalau seandainya itu tidak mungkin, ya, ta'adzar atau ta'adzar, tidak mungkin terkumpulnya pada hak makhluk, ya, misalnya nggak mungkin itu pada hak makhluk, artinya tidak mungkin bersama, bisa ngumpul, ya, dengan sesuatu yang jauh tapi bersama, jauh tapi dekat, jauh tapi bersama, di atas tapi kok katanya bersama. Kalau seandainya tidak mungkin pada hak makhluk, maka perhatikan ini kaidahnya, lam yakun muta'adziran fi haqqil khaliq, maka hal itu tidak harus menunjukkan kalau Allah tidak mampu. Ya kan gitu kan? Makhluk mungkin tidak mampu, dianggap kontradiksi. Ya kan? Kalau makhluk mungkin dianggap kontradiksi. Oke. Antara sesuatu yang tinggi jauh namun bersama, mungkin dianggap kontradiksi. Oke. Tapi itu wala yumkin an, atau lam yakun muta'adziran fi haqqil khaliq. Lam yakun muta'adziran fi haqqil khaliq. Maka hal itu tidak harus, ya, tidak mungkin pada hak Allah. Lian Allah a'zam wa ajal, karena Allah lebih agung, lebih mulia, ini tidak seperti makhluk. Wala yumkin an tuqa sifatul khaliq bi sifatil makhlukin, maka tidak mungkin untuk mengkiaskan, menganalogikan, ya, an tuqa sifatul khaliq, sifat Allah, bi sifatil makhlukin, dengan sifat makhluk. Kenapa? Liduhur tabayun, ya, karena nampaknya perbedaan, jelasnya perbedaan bainal khaliq wal makhluk, antara khaliq dan makhluk. Ya, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi safarihi, dan Rasul SAW mengatakan ketika dalam safarnya, yakni doa safar, apa kata Nabi? Allahumma anta as-sahib, wahai Allah, sungguhnya engkau itu as-sahib, menyertai. Subhanallah.
fis safar, ketika safar. Wal khalifati fil ahli, sementara engkau menjaga keluarga. Bagaimana ini? Allah menyertai safar, tapi juga Allah menjaga keluarga. Ini sahih, ini doa safar kan. Fajama'a baina kauni sahiban lahu wa khalifatan lahu fi ahli. Maka dalam doa Nabi ini, dalam hadis, di sini penggabungan ya, antara keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman menemani Nabi dalam safar, dan keberadaan Allah sebagai yang menjaga Nabi pada keluarganya. Ya, ma'anahu binisbah lil makhluk ghair mungkin. Padahal hal tersebut kalau ditinjau pada makhluk itu nggak mungkin. Jadi makhluk menyertai orang lalu juga menyertai keluarganya, menjaga, kan nggak mungkin kalau pada makhluk. Ya, la yumkin ayakuna syakhsun ma sahiban laka fi safar wa khalifatan laka fi ahlika. Jadi tidak mungkin ada orang yang yakni menemanimu di dalam safar sementara juga menjaga keluargamu di rumah. Enggak mungkin. Jelas ya? Ini luar biasa para jemaah. Nah, demikian detail, demikian mendalam pembahasan beliau ini. Nah, wa thabata fil hadits sahih, dan telah sahih ya di dalam hadis anna Allah azza wa jalla yaqulu, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman ya, idza qala al-musalli, apabila orang yang salat membaca alhamdulillah rabbil alamin hamadani abdi, segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Allah berfirman hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Ya, yakni Allah itu menjawab setiap orang yang salat ketika dia membaca Al-Fatihah. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim majadani abdi. Ini dalam hadis kursi demikian. Ya, hambaku telah mengagungkan, memuliakan aku. Setiap orang membaca itu Allah jawablah. Sekarang yang baca jangankan antar daerah, beda negara, satu masjid saja, di pojok sana baca alhamdulillah rabbil alamin, di sebelah sini juga ada yang baca Ar-Rahman Ar-Rahim, di belakang Maliki Yaumiddin, di depan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah Allah bingung menjawabnya? Kalau makhluk tidak mungkin. Maka sesuatu yang tidak mungkin pada makhluk tidak mengharuskan hal itu tidak mungkin pula pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu pada makhluk tidak mungkin, bukan berarti pada Allah tidak mungkin. Di makhluk tidak mungkin, tapi pada Allah mungkin. Sama hanya dengan ketinggian Allah di atas langit, kebersamaan Allah dengan makhluk. Kalau itu enggak mungkin pada makhluk, maka bagi Allah mungkin. Ya. Contoh tadi, setiap orang yang membaca alhamdulillah rabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Lah itu kalau makhluk disuruh, misalnya diperintah makhluk, tolong kamu jawaban atau jawabkan setiap orang yang membaca Al-Fatihah ayat per ayat. Jawab. Makhluk ditugaskan untuk itu misalnya, maka makhluk tidak akan sanggup. Ketika si fulan, si A membaca alhamdulillah rabbil alamin, baru jawab si A, si B sudah Ar-Rahmanir Rahim, si C sudah Maliki Yaumiddin, si D bingung akhirnya, nggak sanggup makhluk menjawabnya. Tapi itu tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah yang besar. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, mustahil pada makhluk, tapi tidak pada zat Allah, tidak pada sifat Allah. Ya. Kita lihat lagi. Kam min musallin yaqulu alhamdulillah rabbil alamin. Berapa banyak orang yang salat yang membaca alhamdulillah rabbil alamin? Ya, banyak. La yuhsauna, tidak bisa untuk dihitung. Wa kam min musallin, dan berapa banyak orang yang diantara orang yang salat ahaduma yaqulu, salah satu yang membaca alhamdulillah rabbil alamin, wa tsani yaqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa qulu wahidin minhum lahu rad. Ya. Yang satu baca alhamdulillah rabbil alamin, yang kedua baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa qulu wahidin minhum lahu rad. Dan setiap masing-masing dari mereka itu dijawab, dibalas.
Alladzi yaqulu alhamdulillah rabbil alamin, yang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, yaqullahu lahu hamadani abdi. Allah berfirman kepadanya, hambaku telah memuji aku. Walladzi yaqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullahu lahu, Allah pun firman untuk hamba tersebut, hadza baini wa baina abdi nisfain, inilah antara aku dan antara hambaku dua bagian. Idzan yumkin an yakuna Allahu ma'ana haqqan wa huwa 'ala 'arsyihi fis sama' haqqan. Jika demikian maka mungkin Allah itu bersama kita hak, sementara dia juga berada di atas arasy, di atas langit juga hak. Ya. Mungkin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama kita hak, wa huwa 'ala 'arsyihi fis sama' haq. Ya. Wala yufham ahadun annahuma yata'aradhani. Ya. Dan tidak seorang pun memahami bahwasanya keduanya itu kontradiksi. Illa man arada, perhatikan, kecuali orang yang menginginkan, ya, orang yang menghendaki an yumathirallah bi khalqih, ya, an yumathirallah bi khalqih, untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Mungkin orang akan mengatakan kontradiksi, ya. Wa yaj'alu ma'iyyatal khaliq ka ma'iyyatil makhluk, dan dia menjadikan ma'iyahnya Allah seperti ma'iyahnya makhluk, kebersamaan Allah seperti kebersamaan makhluk. Jelas. Wa nahnu bayyana, ya, wa nahnu bayyana imkan al-jam'i baina nususil ulu wa nususil ma'iyah, ya. Dan kita telah menjelaskan kemungkinan penggabungan antara nas-nas ketinggian Allah dengan nas-nas kebersamaan Allah, ya. Baik. Fa in tabayan dalik fa illa fal wajib an yaqul al-'abdu amantu billahi wa rasulihi wa saddaqtu bima qala Allah an nafsihi wa rasuluhu wa la yaqulu kaifa yumkin munkiran dzalik. Ya. Jadi kita sudah jelaskan, kata Syekh, kemungkinan menggabungkan antara nas ketinggian Allah, dalil-dalil tentang ketinggian Allah dengan dalil-dalil tentang kebersamaan Allah. Maka kalau jelas walhamdulillah, kalau tidak, ya, kalau jelas walhamdulillah, kalau tidak, fal wajib an yaqula al-'abdu, maka seorang hamba wajib untuk mengatakan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup. Wa sadaqtu bima qala Allahu an nafsi wa rasuluh, ya. Dan aku membenarkan apa yang dikatakan Allah tentang dirinya, wa rasuluhu, dan apa yang dikatakan oleh Rasul tentang Allah. Wala yaqul kaifa yumkin, dan tidak hamba itu untuk mengatakan kok bisa ya, kok mungkin ya, sebagai bentuk pengingkaran hal tersebut, ya. Idza qala kaifa yumkin, karena seorang hamba apabila mengatakan bagaimana mungkin, qulna, kita katakan su'aluka hadza bid'ah, su'aluka hadza bid'ah, kita katakan pertanyaanmu bagaimana mungkin itu bid'ah, itu pertanyaan. Lam yas'al anhu sahabatu, enggak pernah ditanyakan hal itu oleh para sahabat. Wa hum khairun mink, sementara dia, para sahabat, lebih baik darimu, ya. Wa mas'uluhum a'lam min mas'ulik wa asdaq wa afsah wa ansah, ya. Wa mas'uluhum, dan pertanyaan-pertanyaan mereka, ya, itu lebih ilmiah daripada pertanyaan-pertanyaanmu. Wa asdaq, dan dia lebih jujur, wa afsah, dan lebih fasih, wa ansah, dan lebih menasihati. Artinya para sahabat, ya. Taib. La wa mas'uluhum, dan yang ditanyanya gitu ya oleh para sahabat itu a'lam, ya. A'lam, lebih mengetahui, ya, min mas'ulika, daripada orang yang ditanyakan oleh kalian. Wa asdaqu, dan yang ditanya itu Rasulullah itu lebih jujur. Wa afsahu, lebih fasih. Wa ansahu, lebih fasih itu lebih jelas, yakni, ya. Yani para sahabat kalau tanya tentu kepada orang yang lebih alim di antara manusia, di antara kita,
Namun mereka tidak bertanya tentang masalah itu kepada Nabi. Lah kok kita mempertanyakan bagaimana tentang sifat Allah ini? Sementara Nabi asdaq, lebih jujur, wa afsah, lebih fasih bahasa Arabnya, wa ansahu. Pasal di sini maksudnya lebih gamblang dalam menjelaskan. Wa ansahu, dan dia lebih tulus dalam menasihati umat ini. Alaika an tusaddiq, maka engkau wajib untuk membenarkan. La taqul, jangan mengatakan kaif, bagaimana. Wala lima, jangan mengatakan kenapa. Ya. Jangan, walakin salim tasliman. Akan tetapi pasrahlah, terimalah. Ya. Pasrah, menerima. Jangan bertanya kenapa. Baik. Tanbihun, di sini ada catatan. Ta'ammal fil ayat, perhatikanlah pada ayat. Ya. Tajidu kulla dhamir atau kulla dhamair ta'udu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah pada ayat ini, kata Syekh. Ya. Kalian mendapati atau engkau akan mendapati kulla dhamair, semua dhamir, semua kata ganti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perhatikan ini. Ketika Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa. Allah telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa. Ya, siapa yang istiwa? Allah. Kata ganti kembali kepada Allah. Allah yang beristiwa. Ya'lam, Allah tahu. Allah yang tahu. Kembali kepada Allah maknanya. Ma yaliju fil ard, apa yang naik ke bumi atau apa yang masuk ke bumi. Fakadzalika ad-dhamir wa huwa ma'akum. Demikian pula lah kata ganti dhamir pada lafaz wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Siapa yang bersama kalian? Itu Allah. Fayajibu alaina an nu'mina bi dhahiril ayatil karimah wa na'lam ilmal yaqin anna hadhihi al-ma'iyyah la taqtadi an yakuna Allah ma'ana fil ard. Maka wajib atas kita untuk beriman terhadap dohirnya ayat yang mulia ini, dan kita tahu dengan pengetahuan yang yakin, tahu dengan ilmu yakin, anna hadhil ma'iyyah, bahwasanya kebersamaan Allah ini la taqtadhi, tidak mengharuskan ayyakunallahu, keberadaan Allah itu ma'ana, bersama kita fil ardi, di bumi, bal huwa ma'ana ma'istiwa'ihi ala arsh, namun Allah bersama kita, bahkan Allah bersama kita padahal Allah istiwa di atas arasy. Cukup. Hadhihi al-ma'iyyah, inilah yang dimaksud kebersamaan Allah. Idza amana biha, apabila kita telah mengimani terhadap kebersamaan Allah bersama kita, tujibulana, yang mengharuskan kita khasyata, ya, khasyata, ini takut, ya, yang mengharuskan kita khasyatullah azza wa jal wa taqwahu, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Walihada jaa fil hadis, oleh karena ini datang di dalam hadis, afdalul iman, iman yang paling afdal, an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunt, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Nah, dalam lafaz yang lain, tazkiyatun nafsi an ya'lam anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Di antara bentuk kesucian jiwa adalah engkau mengetahui, dia mengetahui bahwasanya Allah azza wa jalla bersamanya dimanapun dia berada. Ya. Amma ahlul hulul, adapun kelompok yang mengatakan Allah melebur dengan makhluk, ya, seperti wahdatul wujud, Allah melebur dengan makhluk, faqalu innallaha ma'ana bidzatihi fi amkinatina, bahwasanya Allah bersama kita, katanya dengan zatnya dimanapun kita berada, di tempat-tempat kita. Ya. In kunta fil masjid fallahu ma'aka fil masjid. Ini kalau engkau di masjid berarti Allah bersamamu di masjid. Waladhi fi suq, apabila ada orang di pasar, Allah ma'ahum fi suq, Allah bersamanya di pasar. Waladina fil hamamat, apabila ada orang di kamar mandi, di toilet, di tempat kotor, di tempat najis, Allah ma'ahum fil hamamat, Allah bersama mereka pun di tempat najis tersebut. Manazzahuhu, mereka tidak mensucikan Allah anil akdzar, dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, wal antan, hal-hal yang bau, wa amakin allahwi war rafas,
dari tempat-tempat lalai dan tempat-tempat dosa dan maksiat. Ya, demikian. Tapi saya kira cukup. Nanti masuk ke pembahasan yang ke-6 insyaallah tentang syubhat orang yang mengatakan ya Allah bersama kita itu yakni bersama kita di mana-mana tempat. Ya. Padahal kata para ulama Allah fis sama. Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di langit, ya. Allah di langit sementara ilmunya di semua tempat. Itu yang benar. Demikian. Jadi kesimpulannya tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Ya. Antara Allah Maha Tinggi dengan Allah bersama makhluknya. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita bahas di pagi ini. Semoga berkah, semoga mendapatkan manfaat dan faedah, semoga bisa tercerahkan dari syubhat selama ini yang kita mungkin bingung. Sebab dalam ayat nanti juga ada disebutkan Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah lebih dekat dari urat nadi. Allah lebih dekat kata Nabi daripada anti leher tunggangannya. Jadi onta itu kan dekat dengan mereka. Allah lebih dekat lagi. Nah ini maknanya, semua makna-makna ini adalah dipahami seperti tadi. Ya, kebersamaan maknanya ini Allah mengetahui, atau secara khusus Allah melindungi, menjaga. Ya. Baik, demikian Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.